Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuan dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Faktor penting dalam belajar behavioristik yaitu masukan atau input yang berupa stimulus, keluaran atau output yang berupa respon, faktor penguatan baik positif dan negatif. Nah, selanjutnya yang dapat diamati dalam teori ini hanyalah stimulus dan respon. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru sebagai stimulus dan apa yang dihasilkan siswa berupa respon, semuanya harus dapat diamati dan diukur. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku tersebut. Faktor lain yang juga dianggap penting adalah faktor penguatan. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respon. Bila penguatan ditambahkan, maka respon akan semakin kuat. Begitu juga bila penguatan dikurangi, maka respon pun akan dikuatkan. Jadi, penguatan merupakan suatu bentuk stimulus yang penting diberikan, ditambahkan, atau dihilangkan, dikurangi untuk memungkinkan terjadinya respon. Tokoh aliran behavioristik antara lain Thorndike, Waston, Clark Hull, Edwin Guthrie, dan Skinner. Selanjutnya, teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa rangsangan seperti pikiran, perasaan yang dapat ditangkap indera dengan respon. Hasil belajar dapat berupa tingkah laku yang konkret yang dapat diamati dan tidak konkret. Teori ini disebut dengan juga teori aliran koneksionisme. Nah, selanjutnya dari beberapa eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya yang pertama, law of effect, artinya bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus respon. Yang kedua, law of readiness, artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hukum yang ketiga yaitu law of exercise, artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. Selanjutnya, teori belajar Ivan Petrovich Pavlov, biasanya sering terkenal dengan classic conditioning, adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Classic conditioning atau juga biasa disebut dengan pengkondisian atau persyaratan klasik. Ia menemukan bahwa dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku respon. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan ahli lain tampaknya sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dapat dilihat dari perilakunya. Nah, Pavlov menjelaskan bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Jadi, semuanya itu tergantung dari tingkah laku mereka. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Bertitik tolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, dari beberapa percobaan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar. Yang pertama yaitu law of respondent conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihasilkan secara simultan, yang salah satunya berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Hukum yang kedua yaitu law of respondent extinction, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Yang selanjutnya yaitu teori belajar beberapa
teori belajar menurut Watson. Beberapa pandangan utama Watson yaitu yang pertama, psikologi mempelajari stimulus dan respon. Yang dimaksud dengan stimulus adalah semua objek di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Respon adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus, mulai dari tingkat sederhana hingga tingkat tinggi, juga termasuk pengeluaran kelenjar. Respon ada yang overt dan covert, learned dan unlearned. Yang kedua, tidak mempercayai unsur hereditar atau keturunan sebagai penentu perilaku. Yang ketiga, dalam kerangka mind body, pandangan Watson sederhana saja. Baginya, mind mungkin saja ada, tetapi bukan sesuatu yang dipelajari ataupun akan dijelaskan melalui pendekatan ilmiah. Jadi, bukan berarti bahwa Watson menolak mind secara total. Ia hanya mengakui body sebagai objek studi ilmiah. Selanjutnya, sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. Yang selanjutnya, secara bertahap Watson menolak konsep insting, mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang unlearned, hanya milik anak-anak yang tergantikan oleh habits, dan akhirnya ditolak sama sekali kecuali simple refleks seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. Yang keenam, sebaliknya, konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Watson. Selanjutnya, pandangannya tentang memori membawanya pada pertentangan dengan William James. Yang kedelapan, proses thinking and speech terkait erat. Thinking adalah subvocal talking, artinya proses berpikir didasarkan pada keterampilan berbicara dan dapat disamakan dengan proses bicara yang tidak terlihat. Masih dapat diidentifikasi melalui gerakan halus seperti gerakan bibir atau gestur lainnya. Yang kesembilan, sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Yang itu adalah yang terakhir. Dengan penolakannya pada mind dan kesadaran, Watson juga membangkitkan kembali semangat objektivitas dalam psikologi yang membuka jalan bagi riset-riset empiris pada eksperimen terkontrol. Menurut Watson, belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati secara langsung. Watson sendiri adalah seorang behavioris murni karena kajiannya tentang belajar disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi yang sangat berorientasi pada pengalaman empirik semata, yaitu sejauh mana dapat diamati dan diukur. Teori belajar menurut Charles Hull. Hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. Oleh sebab itu, Hull mengatakan kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud bermacam-macam. Penguatan tingkah laku juga masuk dalam teori ini, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi biologis. Nah, teori belajar yang dikembangkan oleh Hull sama dengan para ahli fungsionalis lainnya, yaitu menggunakan tipe belajar hubungan stimulus-respon. Menurut pandangan ini, belajar tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi karena adanya hubungan stimulus-respon. Namun menurut Hull, selain hubungan antara stimulus-respon, perilaku juga dipengaruhi oleh suatu proses yang terjadi dalam diri organisme yang tidak dapat diamati. Variabel ini kemudian dikenal dengan nama variabel intervening atau intervening variable. Clark mengikuti jejak Thorndike dalam usahanya mengembangkan teori belajar. Prinsip-prinsip yang digunakan mirip dengan apa yang dikembangkan oleh para behavior, yaitu dasar stimulus dan adanya penguat. Clark mengemukakan teorinya, yaitu bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdorong oleh motif, tujuan, maksud, aspirasi, dan ambisi harus ada dalam diri seseorang yang belajar. Yang kelima yaitu teori belajar menurut Edwin Guthrie. Guthrie juga menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Belajar terjadi karena gerakan terakhir yang dilakukan mengubah situasi stimulus, sedangkan tidak ada respon lain yang dapat terjadi. Penguatan sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru.
Penguatan sekedar hanya melindungi hasil belajar yang baru agar tidak hilang dengan jalan mencegah perolehan respon yang baru. Hubungan antara stimulus dan respon bersifat sementara. Oleh karena dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberi stimulus agar hubungan stimulus dan respon bersifat lebih kuat dan menetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman memegang peranan penting dalam proses belajar. Edwin Guthrie menggunakan variabel hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan terjadinya proses belajar. Namun, ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Clark dan Hull. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon beserta tetap. Guthrie juga percaya bahwa hukuman memegang peranan penting. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Yang selanjutnya, teori Robert Gagne. Teori yang dikemukakan oleh Gagne tergolong ke dalam psikologi tingkah laku atau psikologi stimulus respon. Menurut Gagne, belajar merupakan proses yang memungkinkan manusia mengubah tingkah laku secara permanen. Sedemikian sehingga perubahan yang sama tidak akan terjadi pada keadaan yang baru. Seorang psikolog pendidikan Amerika Serikat dengan penemuan berupa conditioning of learning. Ada 9 kondisi instruksional. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian, menginformasikan siswa mengenai tujuan yang akan dicapai pada suatu pembelajaran, stimulasi kemampuan dasar siswa untuk persiapan belajar, penyajian materi baru, menyediakan pembimbingan, memunculkan tindakan, siapa yang memberikan umpan balik langsung terhadap hasil yang baik, menilai hasil belajar yang ditunjukkan, meningkatkan proses penyimpanan memori dari mengingat. Teori belajar menurut Skinner konsepnya lebih komprehensif. Hubungan stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku. Respon yang diberikan siswa tidak sesederhana sebab stimulus akan saling berinteraksi. Merupakan tokoh yang paling banyak pengaruhnya dalam perkembangan teori belajar dengan munculnya program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, yang mempopulerkan konsep penguatan sebagai pengganti hukuman. Dari beberapa eksperimen yang dilakukan oleh Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar. Yang pertama yaitu law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Selanjutnya, law of operant extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. Robert menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan operan adalah sejumlah perilaku yang membawa efek yang sama terhadap lingkungan. Respon dalam operan conditioning terjadi tanpa didahului oleh stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Reinforcer itu sendiri pada dasarnya adalah stimulus yang meningkatkan kemungkinan timbulnya sejumlah respon tertentu, namun tidak sengaja diadakan sebagai pasangan stimulus lainnya, seperti dalam classical condi. Selanjutnya, kritik terhadap teori behavioristik. Yang pertama, tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks karena yang kita pelajari adalah sistem yang baku dan mempelajari sesuatu yang stagnan atau tetap dan mempelajari sesuatu yang itu-itu saja. Selanjutnya, tidak dapat menjelaskan adanya variasi tingkat emosi siswa. Selanjutnya, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Selanjutnya, aplikasi teori behavioristik dalam pembelajaran. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Sehingga apabila kita belajar, kita itu hafal, terus nilai kita bagus, yang dinilai adalah nilai yang bagus itu tadi. Selanjutnya, mendudukkan siswa sebagai individu yang pasif. Karena dibatasi tadi, maka siswa itu tidak berkreatif, siswa hanya pasif, siswa hanya menerima apa yang telah diberikan oleh fasilitator, oleh guru. Selanjutnya, unsur-unsur penting dalam behavioristik yaitu hubungan stimulus respon. Siswa pasif, perilaku sebagai hasil belajar yang tampak, pembentukan perilaku dengan penataan kondisi yang ketat, reinforcement dan hukuman. Sesuatu yang ada di dunia nyata menurut teori ini terstruktur rapi, teratur, maka orang belajar harus dihadapkan aturan yang jelas. Jadi yang apa saja yang akan kita pelajari itu merupakan sesuatu yang sudah ada aturannya.
kita tinggal mempelajarinya saja. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran ditekankan pada penambahan pengetahuan. Jadi kita tidak dituntut untuk berkreatif, untuk memikirkan sesuatu yang lebih luas. Kita hanya mencakup persoalan itu saja. Selanjutnya, evaluasi menekankan respon pasif, biasanya menggunakan paper and pencil task. Nah, kita jarang disuruh mengidentifikasi apa saja yang ada di sekitar kita dan kemudian mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Kita hanya disuruh untuk menulis dan mencatat apa saja materi yang diberikan oleh guru dan itu dipelajari. Aplikasi teori ini dalam pembelajaran bahwa kegiatan belajar ditekankan sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Penyajian materi pelajaran mengikuti urutan dari bagian-bagian ke keseluruhan. Pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil dan evaluasi menuntut satu jawaban yang benar. Jawaban yang benar menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya. Jadi apabila kita semester misalnya kita diberikan soal oleh guru. Nah, jawaban tersebut harus sesuai dengan apa yang diajarkan, harus sesuai apa yang ada di dalam buku tulis, harus sesuai apa yang ada dalam LKS. Baru nilai kita bagus, kita mendapatkan nilai bagus dan itu dianggap sudah berhasil. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran ini yang pertama menentukan tujuan pembelajaran agar belajarnya tidak mengarah kemana-mana, karena kita belajar pada sesuatu yang sudah ada, sudah bagus, sudah ada aturannya. Selanjutnya menganalisis lingkungan kelas, menentukan materi pelajaran, memecah materi menjadi bagian kecil atau subbab atau pokok pembelajaran atau pokok bahasan. Selanjutnya menyajikan materi pelajaran. Yang selanjutnya, guru memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswa. Selanjutnya, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Setelah guru memberikan rangsangan, bagaimana cara siswa itu menanggapi hal tersebut. Selanjutnya, memberikan penguatan atau reinforcement ataupun hukuman. Selanjutnya, memberikan stimulus baru, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa, memberikan penguatan lanjutan atau hukuman. Selanjutnya evaluasi hasil belajar. Pentingnya evaluasi hasil belajar di sini bahwa kita akan lebih tahu selanjutnya kemana arah pembelajaran kita, apa saja yang kurang dari pembelajaran kali ini dan akan diperbaiki dan tidak akan diulangi pada pembelajaran yang akan datang. Selanjutnya, kelemahan teori belajar ini. Teori behavioristik seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks yang lebih dalam, sebab banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Jadi semuanya itu sudah diatur dan sudah baku. Selanjutnya, dari teori ini cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, berpikir tetap, berpikir stagnan, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif. Pandangan teori ini bahwa belajar merupakan proses pembentukan atau shaping, yaitu membawa siswa menuju atau mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik untuk tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Jadi apabila kita ingin nilai kita bagus, maka jawaban kita harus sesuai dengan apa yang dicatat, dengan apa yang diberikan guru dan apa yang ada di dalam LKS, sehingga kita hanya berpikir itu saja. Kita tidak berkreatif, kita tidak bisa berpikir lebih luas dan menyangkupkannya dalam pelajaran tersebut. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.